Pernah nggak guys, kalian nonton Single Inferno di Netflix? Di mana beberapa cewek single dan cowok single kece terisolasi di sebuah pulau terpencil, berusaha mendapatkan cinta. Terus pernah nggak kalian nonton Squid Game? Tentang beberapa orang berkumpul memainkan sebuah permainan yang taruhannya nyawa. Kebayang nggak sih kalau dua acara ini disatukan? Tapi ternyata ada loh perpaduan keduanya di sejarah Perang Dunia Kedua. Di sebuah pulau terpencil di tengah samudra, ada 33 pria dan satu wanita. Ke-33 pria itu mulai bersaing memperebutkan satu-satunya wanita itu. Dengan cara berpolitik, memanipulasi, dan bahkan saling menghabisi nyawa satu sama lain tanpa bisa lari kemana-mana di kepung samudra dalam. So, halo interesting people, kita bakal bahas kisah Ratu Anatahan sekarang. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Pemerintah Jepang yang punya militer paling kuat di Asia lagi getol-getolnya ngebangun kekuatan militer dan meningkatkan perekonomian negara dengan cara menjajah negara-negara lain. Dengan tujuan memperkuat ekonomi, pemerintah Jepang ngutus kakak beradik Soichi Higa dan Kikuroichi Higa buat menata ulang perkebunan kelapa di Pulau Anatahan. Dulu nih ada perkebunan kelapa yang dibuat sama Spanyol di tahun 1668. Tapi semenjak dijual ke Jerman di tahun 1899, perkebunan ini ditinggalin sama semua pekerjanya, jadinya pulaunya nggak berpenghuni sama sekali guys. Dan semenjak Perang Dunia Pertama, pulau ini dibeli sama Jepang dari Jerman. Untuk mendukung proyek ini, pemerintah Jepang memberikan Soichi setidaknya 45 budak dari suku Chamorro buat kerja di kebun itu nanti. Lebih dari itu, Soichi juga diperbolehin ngajak istrinya, Kazuko Higa, yang pas itu berumur 28 tahun. Nah, sebagai pengantin baru, mereka tuh seneng banget guys. Karena kan pas itu Perang Dunia Kedua dimulai dan kondisi negara Jepang nggak aman banget lah. Bener-bener kacau. Jadi pergi ke pulau kecil di tengah samudra, rasanya kok jauh lebih aman ya. Tapi sebagai kakak yang baik, Soichi Higa khawatir banget sama nasib salah satu adiknya di Saipan, Jepang. Dia ngomong lah sama Kazuko dan Kikuichiro. Istri dan adikku tersayang, jujur abang khawatir banget nih sama adik kita di Saipan. Saipan kan nggak aman ya. Perkebunan ini juga udah berjalan dengan baik. Para budak Comoro juga udah bisa diatur. Gimana kalau abang pergi ke Saipan? Kalian di sini aja, jagain semua budak-budak ini. Tahu sendiri, orang kerja kalau nggak diawasin malah nggak kerja kan? Abang janji, abang bakalan pulang ke pulau ini. Oke nggak? Maaf ya guys kalau pakai kata budak, karena kan waktu itu perbudakan emang boleh terjadi. Nah, mendengar hal itu, Kikuichiro menenangkan abangnya. Tenang aja bang, percayalah nih sama adekmu ini. Adek bakalan jaga istri abang dan ngawasin budak-budak itu. Abang pulang aja, hati-hati ya bang, salam buat adek, jawabnya. Nah, mendengar hal itu, Soichi lega banget. Sebagai istri pengertian, Kazuko juga setuju walaupun sedih banget ditinggal sama suaminya. Jadilah Soichi balik ke Saipan, Jepang. Nah, kondisi kerja di pulau itu yang nggak kenal waktu bikin banyak budak Comoro kabur. Ada juga yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Sampai suatu hari yang nggak tahu tahun berapa, para budak Comoro yang udah makin dikit ini tiba-tiba dievakuasi sama Angkatan Laut Amerika Serikat. Kikuichiro dan Kazuko sebenarnya sempat ditawarin juga sih buat dievakuasi. Tapi mereka nggak mau. Karena kan saat itu Jepang melawan Amerika ya. Jadinya mereka curiga jangan-jangan evakuasi ini cuma jebakan. Akhirnya Kazuko dan Kikuichiro ditinggalin berdua di pulau Anatahan. Mereka menunggu Soichi Shiga kembali dan ternyata dia nggak pernah kembali. Karena di pulau itu mereka cuma berdua dan Kazuko lagi ranum-ranumnya, akhirnya terjadilah percik-percik cinta antara kakak dan adik ipar ini. Mereka pun mengikat janji setia di pulau itu dengan berpikir bahwa bisa aja Soichi Higa udah gugur dalam Perang Dunia Kedua. Dunia serasa indah banget. Dari bangun tidur, kamu bangun di samping orang yang kamu cintai. Melakukan semua halnya berdua, memadu kasih di sebuah pulau yang indah banget. Ketika dunia kacau balau jauh di sana, mereka menemukan surganya berdua. Damai dan selalu kasmaran, melewati senja keemasan bersama yang menghiasi senyuman kekasih dan menonton Milky Way sampai tertidur di belai angin sepoi-sepoi. Seakan dunia milik berdua dan setiap hari kehidupan mereka seindah itu. Suatu pagi yang damai di bulan Juni 1944, tiba-tiba terdengar boom, kenceng banget. Kikuichiro yang lagi membelah kelapa dan Kazuko yang lagi bakar ikan berhenti dan mencari sumber suara. Ternyata di laut yang nggak terlalu jauh dari pantai, mereka ngeliat ada sebuah kapal laut yang mengeluarkan kepulan asap.
Di atas langit ada pesawat yang mengudara. Kapal itu diledakkan, mereka panik. Di laut ada beberapa orang yang berenang. Siapa ya mereka? Gimana kalau mereka musuh yang bakal menyerang? Deg-degan mereka akhirnya diganti dengan nafas lega. Karena ternyata orang-orang yang berenang itu adalah 33 tentara Jepang. Mereka semuanya selamat dari kapal laut Jepang yang didor sama pesawat Amerika Serikat. Karena sesama warga negara Jepang, Kazuko dan Kikuichiro merasakan solidaritas yang tinggi banget ke semua pelaut Jepang itu. Mereka semua saling menyambut dan semenjak itu mereka tinggal bareng. Setahun setelahnya pada tahun 1945, lagi-lagi pagi yang cerah terganggu sama suara boom yang kencang banget. Kali ini beda, suaranya bukan di laut, tapi di darat. Karena ternyata pesawat B-29 milik Amerika Serikat jatuh ke pulau itu. Ke-35 orang Jepang itu mencari-cari di mana sih pesawat yang jatuh itu. Pas ditemukan, ternyata awak pesawat B-29 sudah meninggal dunia guys. Karena kondisi pesawatnya juga belum hancur total, mereka pakai sisa-sisa badan pesawat buat jadi tempat berteduh. Mereka juga menjarah semua yang bisa mereka pakai. Dari persediaan makanan, peralatan masak, penyimpanan, sleeping bag, dan lain-lain. Pas tahu kalau ada pesawat mereka yang jatuh di Pulau Anatahan, pemerintah Amerika Serikat mengirimkan pesawat buat mengevakuasi jenazah di pesawat B-29. Mereka kaget pas tahu ada 34 cowok Jepang dan satu wanita Jepang di pulau terpencil itu. Tahu kalau bakal terancam, orang-orang Amerika yang kalah jumlah ini langsung pulang setelah mengevakuasi jenazah. Nah ternyata mereka sempat kirim nih laporan ke pemerintah Amerika Serikat tentang keberadaan 35 orang Jepang itu di Pulau Anatahan. Perang Dunia Kedua selesai pada bulan Agustus 1945. Pemerintah Amerika Serikat yang tahu kalau ada 35 orang hidup di pulau terpencil, mereka menyebarkan flyer untuk bilang kalau Perang Dunia Kedua udah selesai. Tujuannya sih supaya ngajak orang-orang Jepang ini buat balik ke negaranya. Tapi begitu dijemput, ke-35 orang ini menolak. Mereka nggak percaya dan yakin kalau orang-orang Amerika ini bohong buat menjebak mereka. Suatu hari yang normal, semua orang beraktivitas seperti biasanya. Ada yang mencangkul, ada yang memanjat pohon, ada yang membakar ikan. Tapi tiba-tiba semua menghentikan aktivitasnya dengan muka pucat. Berhenti berburu, bertanam, membakar ikan. Mereka semua syok ketika mendengar suara dor dan menyadari kalau Kikuichiro Higa, sang penguasa pulau, terkapar. Istrinya, Kazuko, menjerit dan menangis sesungguhkan. Dan di seberang tubuh Kikuichiro berdiri Gensaburo Yoshino tersenyum sinis sambil mengacungkan senpi yang entah dari mana. Ternyata diam-diam Yoshino mengambil senpi dari bangkai pesawat B-29. Dan kejadian ini menjadi pelatuk teror yang menghancurkan kedamaian Pulau Anatahan. Semenjak meninggalnya Kikuichiro, Yoshino menggantikan posisi Kikuichiro dan menikahi Kazuko. Kurang dari sehari, Yoshino yang memegangi senpi jadi laki-laki paling dominan. Kazuko ketakutan setengah mati. Bayangin, belum kering air matanya dan traumanya, dia harus mau ngedampingin orang yang menghabisi suaminya. Jujur aja, hari-hari semakin mencekam. Tahu, dominasi Gensaburo Yoshino makin menyebalkan. Sampai suatu hari, Morio Chiba yang udah hilang kesabaran melawan Yoshino. Yoshino ditikamnya sampai gugur. Kapten Ishida yang punya pangkat paling tinggi dan dihormati sama semua tentara yang ada di situ merasa perlu ambil keputusan nih. Daripada para cowok ini saling berebutan Kazuko, dia menikahkan Kazuko dengan salah satu tentara bernama Riichiro Yanagibashi. Kazuko yang juga ngerasa terancam meminta supaya senpi yang dipakai Yoshino dipegangnya. Tapi ternyata fakta bahwa cuma ada satu wanita di pulau terpencil selama bertahun-tahun membuat mereka menggila dan makin berhasrat. Suatu hari, Yanagibashi ditemukan meninggal dunia dengan cara tenggelam. Bagi semuanya, kematian Yanagibashi nggak natural, misterius. Setelah itu, semua orang saling curiga dan berhati-hati satu sama lain. Tapi keadaan makin kacau guys, karena cowok-cowok pada naksir sama Kazuko. Mereka suka saling cemburu, berusaha caper, dan bahkan berantem buat menarik perhatian sang ratu Anatahan ini. Gak jarang cowok-cowok yang berebutan Kazuko duel sampai gugur. Kazuko pun menikah lagi dengan 4 suami dan semuanya meninggal dunia berturut-turut dihabisin sama cowok-cowok lain yang mau merebutnya. Kazuko udah menjadi trofi hasrat dan politik. Kazuko takut.
Bayangin guys, dia satu-satunya cewek dan ada puluhan laki-laki yang berhasrat sama dirinya. Mereka saling menghabisi satu sama lain, tidur pun nggak ada yang sepenuhnya tenang gitu. Takut-takut mereka diserang pas tidur atau bahkan pas beraktivitas sehari-hari. Ngeri banget gak sih? Kazuko paham bener dia harus berlaku adil dan ramah sama semuanya supaya nggak ada yang cemburu. Kazuko juga harus menahan diri kalau dia lagi jatuh cinta gitu. Karena kalau udah ketahuan dia suka sama siapa, kacau lah udah. Bisa saling serang lagi mereka semua cowok ini. Di satu sisi dia juga minta perlindungan dari semuanya supaya nggak ada yang mengancam dirinya. Atau kalau ada cowok yang dirasa bikin dia nggak nyaman, dia juga harus minta pertolongan dari cowok yang lainnya. Keputusasaan kapan perang berakhir, hasrat yang mulai menjadi nafsu binatang, dan ego yang mendominasi membuat siapapun di pulau itu merasa terteror dan meneror. Ngeri banget gak sih? Apakah ada kejadian yang lebih ngeri dari ini? Ada. Hari ngeri itu terjadi pada tahun 1950. Kazuko mendengar dengan kupingnya sendiri kalau tentara-tentara ini ngobrol berbisik-bisik. Mereka sepakat kalau dalang dari semua perpecahan ini adalah Kazuko. Mereka melihat Kazuko berpolitik memanfaatkan posisinya sebagai satu-satunya cewek buat memanipulasi dan mengadu domba semua cowok-cowok. Mereka sepakat bahwa akan lebih baik Kazuko dimusnahkan dan mereka berkonspirasi menghilangkan Kazuko. Nggak disangka-sangka Kazuko masih hidup beberapa hari dan beberapa saat dari pembicaraan cowok-cowok ini. Tapi setiap detiknya dia ketakutan. Apakah bakal ada yang menyerangku dari belakang? Apakah keadaan ini sebenarnya mau bikin aku lengah? Mereka mungkin menunggu waktu yang tepat nih buat menyerangku. Atau mungkin mereka udah menentukan waktunya. Di tengah kegilaan itu, Kazuko harus berpikir jernih. Gimana ya caranya aku bisa kabur dari tempat ini? Satu-satunya cara adalah dengan ngebuat perahu kecil terus nyamperin kapal yang lewat. Kazuko tahu kalau setidaknya bakal ada kapal laut Amerika Serikat yang berlayar di situ. Entah kenapa alasannya mereka berlayar di situ, tapi yang pasti inilah jalan satu-satunya. Diam-diam, Kazuko ngebut bikin perahu dengan semua bahan seadanya. Dia ngumpulin bambu, kayu, serabut, dan lain-lain. Perahunya amatir, karena dia buat sendiri tanpa ilmu perkapalan sama sekali. Habis itu dia tinggal menunggu kapal Amerika atau kapal Jepang berlayar cukup dekat dari pantai. Kayaknya keberuntungan lagi berpihak ke Kazuko nih guys. Karena gak lama dari perahunya selesai, dia ngeliat ada kapal Amerika yang berlayar gak jauh dari garis pantai. Dia seneng sekaligus takut luar biasa. Samudra itu luas, ombaknya tinggi dan kedalamannya menakutkan. Apalagi cuma dilewatin pakai perahu kecil rewat yang dia buat. Tapi mana yang lebih serem? Samudra inikah? Atau kumpulan orang-orang yang bisa ngabisin dirinya kapan aja? Kazuko nekat guys. Dia pilih buat berlayar pakai perahu reot yang dia sendiri nggak paham bisa berfungsi baik apa enggak ya. Tapi sekali lagi keberuntungan emang udah ditakdirkan buat Kazuko nih. Gua rasa ini rezeki anak soleh. Karena kapal Amerika justru bergerak mendekat dan perahu Kazuko berhasil deketin kapal itu. Benar, itu kapal Amerika. Kazuko berpikir bisa aja dia jadi tawanan Amerika supaya bisa ditebus sama pemerintah Jepang. Biarin deh, nggak apa-apa. Bersyukurnya, ternyata kapal Amerika Serikat ini nganterin dia pulang ke Jepang. Kazuko seneng banget pas sampai ke Jepang karena dia bisa ketemu lagi sama keluarganya. Oh iya, soal penyelamatan ini agak simpang siur sih. Ada catatan jurnalistik yang bilang kalau si Kazuko minta bantuan kapal laut Jepang buat menjemputnya, tapi caranya nggak dijelasin. Apakah pakai asap atau pakai telegram? Gua rasa sih nggak mungkin pakai telegram ya. Mereka kan terpencil loh. Jadi menurut kalian catatan sejarah mana nih yang benar? Yang Kazuko pakai kayak ngejar kapal Amerika, apa berhasil minta bantuan kapal Jepang? Komen di bawah ya. Pemerintah Amerika Serikat tahu kalau ada orang-orang Jepang terisolasi di sebuah pulau dan mereka merasa perlu ngebantu tentara itu kembali ke peradaban. Makanya pemerintah Amerika coba lagi ngajak orang-orang ini naik kapal. Tapi kali ini mereka mengirimkan orang Jepang yang kerja untuk Amerika Serikat buat berlayar ke pulau itu dan meyakinkan kalau perang udah selesai. Tapi pas ditawarin lagi, para tentara Jepang ini lagi-lagi menolak menyerah. Mereka benar-benar nggak percaya dan curiga bisa aja tentara Amerika berusaha menangkap mereka. Sampai akhirnya pada tanggal 30 Juni 1951, ada 19 orang tentara Jepang yang tersisa di Pulau Anatahan memutuskan buat menyerah.
Kok bisa? Karena kali ini tentara Amerika ngejatuhin surat-surat dari keluarga mereka dan isi suratnya adalah desakan buat para tentara ini nyerah dan kembali ke Jepang. Ya karena perang udah selesai. Akhirnya mereka pun ngibarin bendera putih dan langsung dijemput sama tentara Amerika. Untuk usaha tentara Amerika ini jujur gue salut banget sih. Mereka sebenarnya bisa sih bodo amat, tapi ternyata mereka enggak loh. Salut. Semua kisah hidupnya yang bombastis ini viral di Jepang. Dia masuk koran dan bahkan sampai main pertunjukan buat memerankan dirinya sendiri. Tapi kehidupannya yang udah kayak novel ternyata bisa lebih dramatis lagi loh. Pas ternyata dia nggak sengaja ketemu Soichi Higa, suami pertamanya. Di pertemuan itu, Soichi bilang kalau dia nggak balik ke pulau itu karena dipikirnya si Kazuko dan Fukuichiro udah meninggal dunia. Dan dia juga nggak ada fasilitas nih ke pulau itu. Di Jepang, Soichi menikah lagi dan bahkan punya anak. Menurut pengakuan Soichi, dia sedih dan masih ada rasa sama Kazuko. Ya, Soichi, ingat lu udah punya anak dan bahkan punya istri. Jangan begitu ya guys. Setelah ketemu dengan mantan suaminya, Kazuko nggak langsung pacaran sama siapapun. Tapi akhirnya dia menikah dan pindah ke Okinawa. Setelah itu dia udah nggak pentas-pentas lagi. Dia bikin toko kecil. Akhirnya pada bulan Maret 1974, Kazuko Higa, sang ratu Anatahan, meninggal dunia karena tumor otak. Kisah dan fotonya sempat menghebohkan masyarakat. Ada kubu yang mempertanyakan keaslian ceritanya, dan ada juga kubu yang merasa kejadian ini tuh bener adanya, tapi dibumbung-bumbuin gitu loh sama si Kazuko. Beberapa mantan tentara juga ada yang bilang kalau Kazuko ini tuh manipulatif dan ngebumbuin ceritanya supaya dirinya tuh jadi korban gitu. Gimana pun kita nggak pernah tahu yang mana yang benar. Kan kita cuma bisa baca dari berita-berita dari zaman dulu ya. Saking menariknya, kisah hidup Kazuko diangkat jadi sebuah film yang berjudul Queen of Anatahan yang diproduksi tahun 1953 oleh sutradara Joseph von Sternberg. Gimana menurut kalian? Apakah ini lebih serem dari Squid Game? Kalau menurut gue sih ini lebih serem ya, karena ini tuh kisah nyata dan orangnya nyata. Kalau ada yang mau nambahin atau mau koreksi, komen di bawah ya. Thank you for watching. Akhir kata, teruslah bertahan hidup kayak Kazuko karena terlalu banyak hal menarik buat diceritakan. Jangan lupa subscribe ya, karena next video gue akan bahas misi CIA ngebebasin orang-orang Amerika yang jadi tawanan di Iran. Gue juga bakal banyak bahas tentang spy, sejarah, misteri, dan lainnya. Bye-bye!